Ini pertemuan keberapa Aditya? Pertemuan ke-11, Ibu. Masih ke-11 ya. Jadi kemarin saya coba cek kalender akademik ya. Jadi kalau dilihat itu hmm, ujian itu mulai tanggal 23 Juni kalau tidak salah ya. Jadi 23 Juni itu artinya kalau dihitung mundur ke sekarang, pekan ini tuh memang harusnya sudah pertemuan ke-12 ya. Jadi nanti coba dicek kembali sebelum tanggal 23 begitu. Kira-kira kalian ada waktu luangnya itu hari apa sehingga nanti kita bisa melakukan KP begitu teman-teman ya. Nah, di kalender akademik yang baru saya belum cek ya, karena pas banget kemarin pada saat sambil kegiatan saya coba cek tanggal 23. Nah, di kalender akademik yang baru eh, tidak tahu apakah apa namanya berubah atau tidak ya. Semoga saja tidak berubah atau bahkan agak mundur gitu ya. Gitu. Tapi karena di kalender akademik yang baru eh, batas nilai akhir untuk tugas akhir itu adalah maju, jadi khawatirnya saya UASnya maju juga gitu. Jadi nanti tolong sambil dicek teman-teman semuanya ya, karena kalian juga pasti ada yang PJ di mata kuliah yang lain ya untuk meng-cross check apakah jadwal UASnya itu mulai tanggal 23 itu tetap begitu ya. Baik, jadi pekan ini adalah pekan ke apa pertemuan ke-11 di mana kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi mungkin sebelumnya saya tanyakan dulu untuk tugas kemarin apakah ada kendala teman-teman? Aman tidak? Aman sih, Ibu. Aman, amannya kok kayak yakin? Aman ya, harusnya kan kalian pakai software kan? Kalian pakai Spaces nggak? Iya, pakai, Ibu. Oke ya, paling pada saat menentukan ada pencairan atau tidak, itu baru coba disisir menggunakan Excel begitu ya. Rencananya tadi saya mau coba mendengarkan mungkin satu atau dua kelompok presentasi, tapi mungkin nanti kita keep dulu ya. Saya coba share materi dulu hari ini, karena sepertinya ini uh, ketika didemokan gitu akan cukup panjang begitu. Jadi khawatir nanti tidak efektif terlalu lama di Zoom. Saya izin jelaskan materi dulu teman-teman ya. Oke, sekarang coba saya share dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sudah munculkah di layar kalian? Sudah, Ibu. Ya, jadi ini adalah materi kita untuk pertemuan 11 sampai dengan 13 atau 14 gitu teman-teman. Ya, jadi topiknya adalah memilih persamaan regresi terbaik. Nah, jadi sebetulnya ada berbagai metode ya akan kita pelajari untuk memilih persamaan regresi terbaik. Jadi nanti akan ada beberapa prosedur yang dapat kalian pilih dengan kelebihan dan kekurangannya dalam memilih persamaan regresi terbaik. Nah, seringkali nanti berbagai metode yang kita pelajari di sini juga itu adalah suatu prosedur yang memiliki tujuan untuk memilih variabel X mana yang benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y. Artinya bisa digunakan untuk menyeleksi variabel X juga. Sehingga seringkali teman-teman analisis regresi ini justru bukan analisis akhir gitu, bukan tujuan akhir dari analisis kita. Tetapi seringkali analisis regresi ini juga sebetulnya merupakan analisis antara gitu ya. Jadi uh, misalnya kalian tuh analisis sebenarnya itu bukan regresi gitu, tetapi kalian butuh variabel X apa saja yang mempengaruhi terhadap Y. Nah, kalian caranya menggunakan regresi, menggunakan ini ya salah satu metode yang bisa kalian gunakan. Baru dianalisis lebih lanjut. Jadi analisis antara ya regresi itu bisa dijadikan atau dianalogikan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nanti kalian dapat memilih persamaan regresi terbaik dengan berbagai pilihan prosedur yang ada begitu. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari untuk metode atau prosedur yang namanya adalah all possible regression, atau kita akan mencoba membuat semua kemungkinan regresi yang mungkin dari variabel X yang ada dan juga variabel Y. Jadi kalian terbayang kalau ada sebanyak 3 buah X, maka kalian akan membuat persamaan regresi itu dari mulai yang satu variabel, yang dua variabel X-nya,
ya, dan juga yang 3 variabel, di mana yang 2 dan 3 juga harus dikombinasikan antara X yang berbeda, sehingga semua kemungkinan regresinya itu bisa dibuat, teman-teman. Nah, tetapi ingat bahwa ketika kita melakukan sebanyak kemungkinan regresi yang akan dipilih itu akan menghasilkan waktu yang cukup lama ya, sehingga sifatnya itu tidak praktis sebetulnya kalau kita menggunakan all possible regression. Sehingga kalau mau pakai komputer itu juga bisa runningnya berkali-kali ya. Bayangkan aja, biasanya kalau realisasinya di lapangan kan X itu bisa lebih dari 10, teman-teman. Jadi kalian harus running model regresi berkali-kali. Nah, itu kalau manual kan lelah sekali gitu. Sehingga kalau komputasi juga butuh komputasi yang disupport gitu ya oleh komputer yang baik lah begitu spesifikasinya. Nah, pertanyaannya nanti kalau kita sudah buat semua persamaan regresi yang mungkin, bagaimana cara kita untuk memilih atau mengevaluasi begitu ya persamaan regresi yang baiknya tuh yang mana? Ada 3 nilai di sini ya yang bisa kita lihat begitu. Yang pertama adalah dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh setiap model regresi nanti atau R square-nya gitu. Kenapa? Karena ketika R square-nya tinggi, artinya keragaman Y itu semakin banyak yang bisa dijelaskan oleh variabel X. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu adalah yang kedua, itu adalah nilai S kuadrat atau nilai kuadrat tengah sisaan. Ya, nilai kuadrat tengah sisaan itu adalah nilai keragaman dari sisaan. Nanti kita berharap bahwa nilai keragaman sisaan yang diperoleh begitu ya dari setiap model regresi itu seminimum mungkin. Di rumah saya tiba-tiba mati lampu, suara saya masih bisa ya? Terdengar ya? Masih terdengar. Oke. Astagfirullah. Baik. Yang ketiga adalah CP Mellow ya. Ini kriteria ketiga. Nanti coba kita lihat CP Mellow itu apa ya. Nanti harapannya adalah kita akan menentukan nilai statistik CP Mellow yang nilainya itu mendekati banyaknya parameter yang ada di model regresi tersebut begitu. Nah, sehingga nanti kita coba pertimbangkan ya, berdasarkan ketiga kriteria ini model regresi yang memenuhi gitu ya harapan itu yang mana seperti itu. Oke. Nah, ini definisi dari R square ya. Saya rasa teman-teman juga sudah mempelajari dan pastinya sudah memahami. Tadi saya sudah sampaikan bahwa R square itu menggambarkan keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X seperti itu ya. Jadi kalau semakin tinggi R square maka akan semakin baik karena artinya keragaman Y itu yang 100% itu ya hampir nanti berapa persen yang bisa dijelaskan oleh si variabel X. Nah, tetapi hati-hati ketika kita berbicara R square karena berdasarkan definisinya gitu ya, berdasarkan rumusnya, ketika kita menambahkan variabel X begitu atau menambahkan data, R square itu akan cenderung naik terus. Ya, sehingga banyak yang menggunakannya itu kalau di software ada ya R square adjusted karena dia bisa mencoba menyesuaikan gitu ya rumusnya itu. Kalau R square adjusted itu menyesuaikan dengan nanti ketika kita menambahkan X begitu, sehingga nilai tidak akan terlalu jomplang naiknya ya seperti itu. Oke, tetapi R square masih tetap bisa digunakan teman-teman selama dia bisa disertai dengan ukuran kebaikan model yang lainnya gitu. Misalnya kemarin yang wajib dipenuhi itu adalah si asumsi-asumsi dari regresi linier. Nah, makanya kemarin saya katakan yang utama itu adalah asumsinya dulu terpenuhi. R square-nya tidak begitu tinggi tidak masalah ya. Tapi ketika misalnya asumsinya sudah terpenuhi semua, R square-nya juga tinggi, yaitu tentu akan semakin baik begitu. Karena yang utamanya itu adalah asumsinya itu terpenuhi. Nah, ini adalah prosedur yang akan kita lakukan ya. Jadi nanti kita akan mengelompokkan persamaan-persamaan ya ke dalam kelompok ya sesuai dengan banyaknya peubah X. Di sini dia menyebutkannya peubah peramal gitu ya. Jadi dimulai dari kita akan membuat model regresi tanpa variabel X. Jadi hanya mengandung beta 0 saja, teman-teman. Ya, kemudian nanti kita akan buat lagi kelompok yang kedua itu adalah persamaan regresi yang terdiri dari hanya satu variabel X.
Sehingga nanti model regresinya adalah beta 0 ditambah beta 1 X1 begitu ya. Sampai dengan ya kelompok yang persamaan regresinya itu melibatkan semua variabel X. Jadi kalau ada 4, berarti nanti sampai dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 2 X3 ditambah beta sampai dengan beta 3X3 gitu atau beta 4X4 teman-teman ya. Dan setiap kelompok ini harus membuat kombinasi gitu ya, kombinasi dari setiap X yang mungkin. Jadi kalau tadi kita punya 3 buah X, maka nanti kalau kita buat persamaan regresi yang ada 2 X-nya, ya berarti X1, X2, ya X1, X3, lalu X2, X3. Ya, jadi untuk kelompok yang dua variabel ada sebanyak 3 persamaan model regresi. Jadi kalian bayangkan semakin banyak X akan semakin banyak persamaan regresi yang dihasilkan. Begitu. Nah, kemudian ingat bahwa karena kita menyertakan beta 0 ya dalam membuat regresi begitu, karena kita menambahkan satu persatu, sehingga nanti pada saat ANOVA beta 0 pun diuji. Sehingga ANOVA yang digunakan itu adalah ANOVA yang tidak terkoreksi. Ya, kalau kemarin kita langsung fokus ke ANOVA terkoreksi, kalau untuk di all possible regression karena kita menyertakan model dengan hanya beta 0 saja gitu, sehingga nanti seluruh analisisnya untuk ANOVA itu adalah ANOVA yang tidak terkoreksi. Ya, artinya derajat bebas totalnya tidak perlu dikurangi 1, jumlah kuadrat dari regresi, dari galat dan totalnya juga tidak perlu dikurangi oleh faktor koreksi. Ingat ya teman-teman ya. Nah, nanti dari setiap model regresi yang dibuat, kita akan menghitung ya yang namanya R square, S kuadrat, dan juga si CP. Nah, sehingga nanti kita akan melihat yang mana yang akan kita pilih, teman-teman. Nah, ini adalah rumus untuk CP Mellow. Ya, CP Mellow itu apa? Dia rasio dari JKSP itu adalah banyaknya parameter dalam model termasuk beta 0. Jadi beta 0 yang dihitung dibagi dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat ini adalah kuadrat tengah sisaan dari persamaan terbesar yang mengandung semua Z atau dalam hal ini adalah mengandung seluruh variabel X. Jadi dari setiap model regresi yang nanti kita akan buat, kita akan identifikasi nilai jumlah kuadrat sisanya dari ANOVA ya. S kuadrat ini adalah kuadrat tengah sisaan dari persamaan regresi yang X-nya komplit paling banyak begitu istilahnya. Lalu dikurangi dengan N dikurang 2 dikurang P. N ini adalah banyaknya data, P ini adalah banyaknya dari parameter dalam model, setiap model teman-teman ya. Nah, CP Melo ini ya akan baik ketika nilainya nanti itu mendekati banyaknya parameter dalam model tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita coba menghitung ekspektasi dari JKSP begitu ya. Nih, si JKSP itu sama saja kita kalau kita ekspektasi CP gitu ya teman-teman, di sini kalau ekspektasi CP berarti kan sama aja ekspektasi JKSP gitu ya, sama dengan N min P per sigma kuadrat. Jadi ini dikalikan ke sini begitu ya. Ya. Bentar. Ekspektasi ini
itu adalah N min P dikali sigma kuadrat, teman-teman. N min P dibagi S kuadrat. S kuadrat itu, itu ekspektasinya dari S kuadrat itu adalah sigma kuadrat. Jadi kalau kita berbicara ekspektasi dari JKSP dibagi S kuadrat, maka ekspektasi JKSP itu adalah N dikurang P dikali sigma kuadrat, sedangkan ekspektasi dari S kuadrat itu adalah sigma kuadrat. Nah ini, kalau kita cari ekspektasi ini sama dengan N dikurang P. Kalau N dikurang P dikurang N dikurang 2P, ini habis. Ya, jadi hanya tersisa P saja. Sehingga ekspektasi dari CP itu adalah sama dengan P. Nah, itulah kenapa nilai CP yang kita harapkan itu adalah nilainya sama dengan P. Karena apa? Ini kalau kita cari ekspektasi, ini kan ini ekspektasi konstanta ya teman-teman ya. Jadi tetap N dikurang 2P begitu. Sehingga nanti pada saat kita mendapatkan model regresi gitu ya, CP yang kita harapkan itu adalah yang nilainya sama dengan banyak parameter di dalam model tersebut gitu ya. Itu kenapa yang harapannya itu nanti CP-nya itu sama dengan seperti itu. Nah, nanti kita cek semua kriteria tersebut ya. Jadi nanti kita akan bekerjanya di Excel. Muncul tidak Excel-nya? Belum. Belum, Ibu. Nah, ini udah. Lagi. Oke. Nah, ini kita masih menggunakan data soal latihan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman ya. Kita punya 3 buah X di sini, artinya nanti kita mencoba mencari persamaan regresi terbaik berdasarkan prosedur all possible regression. Nah, yang kita lakukan nanti ini, sebanyak ini model yang akan kita buat, teman-teman. Pertama adalah yang tanpa variabel X, jadi hanya beta 0 saja. Lalu kita buat persamaan regresi yang satu variabel X, artinya hanya dengan X1, hanya dengan X2, hanya dengan X3, begitu ya. Kemudian untuk 2 variabel X, berarti ada yang dengan X1, X2, X1, X3, lalu X2, X3, dan yang terakhir adalah ketika seluruh variabel X-nya masuk. Jadi ada X1, X2 dengan X3, seperti itu. Ya, nanti baru dari setiap model ini kita akan masukkan ke sheet yang rangkuman. Nah, kalian lihat di sini ada summary. Ini adalah proses nanti kita menganalisis ya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan R square, lalu S kuadrat, juga dengan CP mellow-nya. Nah, ini biar nggak lupa saya tuliskan rumus CP mellow-nya di sebelah kanan. Nah, ini yang maksudnya tadi kelompok-kelompok variabel ya. Ketika tidak ada X berarti hanya ada beta 0. Nanti untuk yang 1X yang ini, 2X yang ini X yang lengkap. P ini adalah banyaknya parameter termasuk beta 0. Sehingga yang beta 0 parameternya adalah 1, yang X-nya 1 berarti P-nya itu adalah 2 karena ditambah beta 0 ya. Kemudian yang 2X jadi 3, dan yang terakhir adalah P-nya sama dengan 4, begitu ya. Jadi nanti ini kita coba hitung satu persatu. Nah, berarti sekarang kita buat model regresi dari yang pertama adalah yang beta 0 saja, begitu ya. Oke, berarti kalau kita coba copy sheet ini ya, agar kita tidak perlu input ulang datanya, klik kanan teman-teman di sheet ini ya, lalu pilih move or copy. Ya, karena kita mau copy sheet ini tetap di sini. Berarti saya mau copy sebelum sheet yang rangkuman. Create a copy. Nah, ini saya ganti nama sheetnya adalah B0. Artinya saya hanya punya beta 0 saja. Kita gunakan matriks ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan B0, artinya elemen matriksnya itu isinya apa ya? Satu, Bu. Satu semua. Tuh, semua ya teman-teman. Jadi di sini sebanyak
Data kita 13 ya. Berarti, aduh ini karena mati lampu ya. Sebentar. Oke. Nah, ya. Kemudian berarti cari X transpose X. Ini kan 13 kali 1. Oke, lalu kita coba ambil X transpose X. Pasti skalar ya, teman-teman ya. Jadi 1 kali 1. Jadi M mol. Oh ya, kemarin kan eh, apa kalian pakainya enter ya. Tetap yang benar adalah Ctrl Shift Enter. Jadi sekalipun kalian enter keluar hasilnya, tetapi itu tidak apa namanya, nanti kalian lihat ada bedanya deh. Ketika di blok itu matriks hasilnya itu dia hanya yang nyala itu gitu ya, yang aktif selnya itu hanya sel yang pertama aja. Ya, jadi kenapa Ctrl Shift Enter itu menandakan bahwa kita atau rumus tersebut itu berlaku untuk semua array. Jadi array itu seperti ini ya, di blok seperti ini untuk semuanya. Kalau kemarin setelah mult itu kalian enter, dia birunya itu hanya di sini, di sel yang pertama saja. Jadi nanti dibiasakan Ctrl Shift Enter ya teman-teman. Kemarin saya coba apa namanya klik Enter begitu ya. Tapi setelah dicek, oh iya, dia tidak menyertakan untuk semua array lah gitu intinya. Jadi Ctrl Shift Enter teman-teman ya. Oke, sekarang ini 1 kali 1 sudah pasti skalar. Kalau B0 ya, aduh, salah klik terus nih di lampu ya. 1, kemudian kita cari X transpose X inverse. Berarti sama dengan, ini nggak apa-apa ya walaupun udah skalar. Kita coba aja. Terus dari ini, shift enter. Lalu X transpose Y. Gitu ya. Pasti 1 kali 1 juga. Terus dari X. Ctrl Shift Enter. Baru di sini kita punya penduga beta 0, yaitu B0. Berarti mult dari X transpose X inverse dengan X transpose Y. Ctrl Shift Enter. Jadi modelnya adalah ya ini, Y topi sama dengan 29,0385. Kalau kalian sadari sebetulnya B0 itu adalah rata-rata Y, teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian cari rata-rata Y, itu sama dengan B0. Nih lihat di bagian bawah sini. Ya. 29,0384 sekian. Sama dengan ini ya. Itu adalah rata-rata Y. Seperti itu. Jadi model Gracie-nya adalah Y topi sama dengan 29,0385. Nah, kita coba buat ANOVA. Ya, anggap saja ini nanti untuk X yang lainnya juga kan akan seperti ini ya. ANOVA tidak terkoreksi. Ibu, maaf, ini filenya belum dikirim di grup ya, Bu? Oh, belum, tapi ini file latihan yang sebelumnya. Oh, Saya pernah yang... yang Excel pertama itu. Oh ya, Bu. Yang soal, yang latihan pertama kali, ingat nggak? Latihan apa ya kalian waktu itu ya? Yang Normalitas ya? pertemuan 9 itu, Bu. Atau yang pertemuan kemarin?
yang pertemuan ke-9, yang kalian berlatih Excel pertama kali. Oh ya, oke Bu. Ya, sambil dibuka teman-teman ya. Maksudnya saya itu kalian coba amati, nanti coba saya sharekan hasilnya, nanti kalian coba sendiri gitu. Kalau misalnya sambil dicoba pada saat online, khawatirnya kan teman-teman nanti masalahnya macam-macam ya Excelnya. Jadi saya khawatirnya nggak efektif gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau sambil dicoba ya. Berarti di sini kalau ANOVA-nya tidak terkoreksi, kita punya sumber keragaman ya, atau SK. Lalu kita punya derajat bebas, kita punya JK, kuadrat tengah, F, gitu. Oke, nanti kita lihat F tabelnya. Lalu kita coba hitung apa keputusannya. Lalu kita cari nilai F square kalau dia signifikan ya. Oke, lanjut dulu di sini. SK regresi. Oke, kemudian juga JK galak. Tadi template-nya saya share dulu ya, karena ada template si rangkuman ini. Nah, nanti saya share, saya copy filenya tuh saya kosongkan gitu untuk teman-teman coba ulang ya. Oke, DB regresinya karena hanya ada satu beta, beta 0 berarti satu, teman-teman ya. Berarti DB totalnya kan biasanya kita N-1 kalau terkoreksi, berarti ini N saja, yang mana itu adalah 13. Oh, ini saya jangan di input deh, N-nya di sini ya. Sama dengan 13 DB Galata 13 dikurangi 1. Oke, nah, JK regresinya Bapak pakai matriks aja. M mult, ingat B transpose X transpose Y. Transpose dari B dengan X transpose Y. 1, 2, 1, 2. Kontrol Shift Enter. Nah, oke, JK total adalah Y transpose Y. Berarti M mult dari transpose Y. Y transpose Y. Control Shift Enter. Oke, berarti JK galak tinggal JK total dikurangi dengan JK regresi. Kuadrat tengah regresi, ini JK-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Kuadrat tengah galat, JK galat dibagi dengan derajat bebasnya. Sehingga F hitung itu adalah JK regresi dibagi dengan JK galat. Nah, besar ya. Berarti F tabelnya adalah F dot inverse dot right. Nah, sebetulnya kita nggak melakukan untuk B0 juga nggak apa-apa ya, karena kita harapannya modelnya nggak hanya terdiri dari beta 0 gitu ya, tapi karena prosedur ya, jadi kita tidak apa-apa lakukan saja. 0,05 alfanya DB1-nya 1, DB2-nya adalah yang galak. Karena hitungnya jelas lebih besar dari F tabel, maka kita tolak 0. Itu artinya ya berpengaruh ya, walaupun aneh ya, beta 0 kemarin saya sampaikan begitu. Jadi R square-nya di sini, R square itu rumusnya adalah 1 dikurangi JK galat dibagi dengan JK total ya, kalau tidak salah. Iya, 1 dikurangi JK galat dibagi dengan JK total, teman-teman. Atau JK regresi dibagi dengan JK total, sama aja. Jadi JK regresi dibagi dengan JK total. Nah, ini dikali 100%. Oh, ini langsung aja saya jadikan persentase. Nah, seperti itu.
Nah, ini untuk yang B0 saja. Kita masukkan ke tabel rangkuman, teman-teman, di sini. Ya, jadi variabelnya dikosongkan karena dia bukan variabel, lalu P-nya 1, lalu ini N-2P. Berarti N-nya itu di atas ini kita definisikan dulu, N-nya kita punya 13. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini harus diisi N-nya berapa, lalu CP melonya ini berapa nilainya. Ya, karena untuk sisaan yang bawah ini penyebut ini kan sama untuk semua model ya dia. Nanti jadi kita kunci. Nah, berarti untuk N-2P untuk B0 sama dengan ini gitu ya, dikurang, atau dia untuk semuanya berlaku ya. N dikurang 2P, berarti N, ini kita kunci, dikurang 2 dikali P-nya masing-masing di kolom D ini ya. Nah, nih. Untuk apa N-2P? Untuk perhitungan CP Melows. Nih, ya, untuk perhitungan CP Melows. Nah, sekarang JK Galat. Ini adalah JK Galat dari tadi model yang hanya B0. Ya, cari gimana? Kalian jangan copy ini. Mana JK-nya? Nah, ini. Kalian jangan copy ini manual ke sini. Ya, karena nanti pertama kalau nggak pasta spesial, dia akan berubah di sini nilainya. Kedua adalah ketika pasta spesial, ketika suatu saat misalnya di sini, ya, di sheet yang B0, kalau kita copy paste spesial si nilai JK Galat, berarti kan di sini nilainya itu sudah mati rumusnya ya. Sehingga kalau kita merubah sesuatu di sini, dia nggak akan link ke sini. Makanya kita pakai tanda sama dengan aja. Jadi kita kita linkkan ke sheet dia. Jadi JK Galat B0 itu adalah berarti sama dengan, nih dia akan muncul B0 tanda seru itu artinya kita masuk ke sheet B0. Lalu klik aja JK Galatnya, yang ini ya. Nah, kita ulang lagi ya, karena tadi saya klik B0-nya. Sama dengan ke B0, lalu JK Galat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan 438, sekian ya. Misalnya datanya ada yang saya ganti di sini. Ya, misalnya ini jangan 1, 2. Nah, JK Galatnya kan di sini 1249 ya. Nah, dia akan otomatis berubah di sini. Gitu maksudnya ya. Jadi tidak di paste spesial biar nggak mati. Lalu berikutnya kita ambil R square-nya. Sama seperti tadi. Sama dengan R square di beta 0. Ini sama dengan ini ya. Seperti ini. Kuadrat tengah galatnya. Berarti sama dengan di beta 0 kuadrat tengah galat. Ini. Sehingga kalau mau menghitung CP Melau sama dengan ya JKSP dibagi S kuadrat dikurangi bla 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 bla. JKSP-nya kita udah punya, N-2P-nya udah punya. Nah, tapi S kuadratnya kita belum punya. Kenapa? Karena S kuadrat ini adalah S kuadrat yang digunakan dari atau yang diperoleh dari seluruh model yang lengkap, yang paling bawah. Nah, ini adalah nilai S kuadrat yang nanti akan digunakan pada rumus perhitungan CP Melows ini. Jadi nanti aja kita hitung untuk CP Melow-nya ya, teman-teman ya. Kita masuk ke yang satu buah variabel sekarang. Oke, misalnya ini saya copy untuk sebelum sheet rangkuman, create a copy. Oke, berarti ini beta 0, saya ganti namanya dengan beta 1. Oke ya, berarti di sini X-nya kita tambahkan satu kolom untuk X1. Oke, untuk X1 di sini ya, Y-nya saya tetap di sini aja ya, nggak saya pisahkan. Sehingga Y X transpose X-nya, berarti kan ini 13 kali 2.
Sehingga X transpose X-nya akan menjadi 2 kali 2. Sehingga ini ya harus direvisi. Kita ulang lagi sama dengan M mod dari transpose X dengan X. Ctrl Shift Enter. Inverse-nya juga akan 2 kali 2, teman-teman. Ya, jadi di blok 2 kali 2 sama dengan minverse dari X transpose X. Ctrl Shift Enter. X transpose-nya akan 2 kali 1. Maka di sini di blok 2 kali 1 sama dengan M move dari X transpose, apa dia? X transpose Y. Sama dengan M move dari X transpose ini dengan Y. Nah, gitu ya. Sehingga di sini tidak hanya B0, akan ada B1 juga. Ini kita blok 2 kali 1 pastinya hasilnya. Ya, atau ini matriks B gitu ya. Ini vektor B. Hasilnya adalah 2 kali 1. Sama dengan M move dari X transpose X inverse dengan X transpose Y. Ctrl Shift Enter. Ini adalah B0-nya, ini adalah B1-nya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke DB atau ke ANOVA, ganti aja regresinya jadi 2. Oke. JK-nya, JK regresi kalian lihat nih. Nah, ya. Sebetulnya kalian tidak perlu masukkan rumusnya ulang, kalian klik aja rumus yang udah ada, lalu kalian nih drag panjangin ke sini. Ya. Lalu Ctrl Shift Enter. Y-nya nggak akan berubah karena nggak ngaruh dari X perhitungannya ya. Kalau untuk JK total, karena ini Y transpose Y. JK galat dia udah pasti ngikutin, karena JK galat itu dari JK total dikurang JK regresi. Jadi kalian hanya merevisi JK regresinya saja. Kuadrat tengah ini otomatis berubah karena rumus ya. Kemudian F hitungnya di sini juga otomatis berubah. 244 sekian. F tabelnya juga otomatis berubah karena tadi kita input DB-nya ya. Menggunakan atau diklik selnya sehingga kalian lihat bahwa F hitungnya juga lebih besar dari F tabel. Tolak H0 berarti kita bisa hitung F square-nya 97,8. Nah, ini untuk dengan X1 saja, berarti kita masuk ke rangkuman sini. Untuk X1, kita ambil datanya untuk JK galatnya yang di sini ya. JK galatnya ini adalah ini 250,819. Nah, oke, biarkan dulu nggak apa-apa. R square-nya masuk lagi ke sini, sheet 1, sheet yang B0B1. Ini R square-nya. Kuadrat tengah galatnya, ya, masuk lagi sama dengan ke sheet yang ini. Kuadrat tengah galat, ini, KT galatnya. Nah, seperti itu. Ya, Bu, berarti kita harus mengulang kembali untuk yang berikutnya. Benar. Ya, kita harus mengulang kembali, teman-teman. Bentar. Nah, jangan khawatir ya. Selama kita masih menggunakan satu variabel X di sini, kita bisa coba kerjakan dengan cepat. Ada yang tahu nggak idenya gimana biar cepat? Ayo. Ini Di kan yang kita berangkat. satunya diganti aja X2, X3-nya gitu. Harusnya dia ubah sendiri kan, yang lain-lainnya. Betul, betul. Ya, jadi kita, tapi kan kita biar nanti
tersimpan untuk X1 hasil yang mana, tersimpan untuk X2 yang mana, yang tersimpan untuk X3 mana. Berarti kita copy sheet-nya teman-teman yang pertama ya. Baru nanti tinggal kita ganti inputnya ininya aja. Ininya otomatis akan langsung berubah semua hasilnya. Ya. Jadi ini untuk yang B0 B1 kita copy lagi nih, move or copy. Kemudian tempatkan sebelum rangkuman, lalu diklik create a copy-nya. Lalu kita buat untuk B0 dan B2. Berarti ganti X-nya di sini adalah X2. Nah, ya sehingga ini B0 dan B2. Kesininya dia udah pasti ikutin rumusnya. Karena ukurannya masih sama, matriks inputnya, X-nya ya teman-teman. Sehingga langsung bisa kita buat untuk rangkumannya. JK Galat untuk X2. Nih, Kimbi. Gelap ya. Duduk situ, duduk. Duduk. Iya. Nah, R square-nya ini kuadrat tengah galatnya yang ini 15,2354. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita kerjakan untuk B0 B3 sama dengan sebelumnya ya. Kita coba copy dari sheet yang ukurannya sama X-nya sebelum rangkuman, lalu diklik create a copy-nya. Ini B0 ditambah B3. Berarti ganti input X-nya dengan X3. Oke, ini berarti B0 dan B3. Ya, langsung disimpan lagi di rangkumannya. Berarti sama dengan JK Galat. JK Galat yang ini. Kemudian R square-nya itu adalah yang ini. 96. Lalu S kuadratnya itu sama dengan KT sisaan. Yang ini. 38, sekian. Oke. Yang satu variabel X saja sudah selesai. Kita buat yang sekarang 2 buah variabel. Ya. Jadi misalnya mau X1 dan X2 bisa kita copy yang B0, B1 ini. Kita move or copy lagi ke sebelum sheet rangkuman. Lalu tambahkan ini B1 ditambah B2 gitu ya. Berarti ini kalian tambahkan satu kolom misalnya. Ini X1, lalu sebelahnya adalah X2. Nah, begitu ya. Sehingga di sini kalian akan mendapatkan matriks ukurannya 3 kali 3. Kurang ya, berarti ini kita ke bawah kan. X transpose X-nya itu akan 3 kali 3. Ini 13 kali 3. Jadi ini kita blok lagi 3 kali 3. Kita coba tambahkan satu kolom ya. 3 kali 3. Seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Mold dari transpose X dengan matriks X. Control Shift Enter. Ya. Kemudian inverse-nya berarti 3 kali 3 lagi. Kita pindahkan ke bawah. Ini kita blok lagi 3 kali 3. Sorry. Inverse ya. Inverse dari X transpose X. Control Shift Enter. Oke. Kemudian X transpose Y. Berarti ukurannya adalah
3 kali 1 sama dengan MO dari transpose X transpose Y. Berarti X Y ini. Ctrl Shift Enter. Sehingga B-nya ukurannya adalah 3 kali 1. Ya. Pokoknya kalau sudah dari X transpose Y, B-nya pasti juga ukurannya sama ya. Begitu. Sama dengan MOD dari X transpose X inverse ini dikali X transpose Y. Nah, Ctrl Shift Enter. Ini B0, ini B1, ini adalah B2. Nah, ya. Cepat kan? Kalau kalau teman-teman udah biasa pasti nanti malah ketagihan gitu ya, malah addicted. Kelas kalian biasanya seperti itu kalau udah mulai jarinya udah mulai apa namanya bersahabat dengan keyboard gitu ya, sudah sering ke Excel jadinya apa namanya suka pakai Excel begitu. Nah, ini DB-nya berarti tambah 1 ya. Ini ada B0, B1, B2 berarti ada 3. Sama halnya dengan yang tadi, JK-nya kalian klik aja rumusnya nih. Nah, lalu kalian lengkapi sini range-nya. Kalau sudah, Ctrl Shift Enter. Nah, jadi otomatis berubah ke bawahnya. Sudah selesai ya. Jadi F hitungnya besar sekali di sini 946, sekian. Ya. Dan seterusnya jadi kita masukkan ke tabel rangkuman lagi. B0, B1, B2 yang ini, teman-teman. Ya, jadi JK galatnya sama dengan ini 40,0063. Kemudian R square-nya ini 99,649. Alhamdulillah. Ya, ya. Kuadrat tengah sisaannya adalah yang ini. 4,0 sekian. Nah, sekarang sama seperti tadi satu variabel ya, kita coba buat yang 2 variabel ini dengan copy sheet-nya ini. Sebelum rangkuman, create copy B0, B1, B3 ya. Nanti urutan berikutnya saya buat. Ya, B1, B3. Nanti ganti input yang X2 ini dengan X3. Tinggal copy, lalu paste. Nah, jadi ini bukan B2, tetapi adalah B3. Berarti ini semuanya ya sudah otomatis, tinggal kita input ke sini. Sama dengan JK Galat adalah yang ini 227, sekian. R square-nya itu adalah yang ini 97,83. KT galatnya atau KT sisaannya adalah yang ini 24,70 sekian. Baru kita buat satu lagi untuk yang B2 dan B3. Jadi bisa diambil yang terbaru tadi, kita copy ya sebelum rangkuman, kita copy, kemudian B2, B3. Cari name ya. Berarti harus diganti yang ini ya. Nih, ini harus diganti dengan X2. Yang ini. Nah, jadi ini B0, B2, B3. Seperti itu. Ya, masih tolak 0 semuanya. Kita masukkan lagi ke rangkuman. X2. Tadi apa dulu? JK Galat ya. Oke, JK Galat. Kemudian X square. Kemudian partai galat sisaan. Kalau dia modelnya di ANOVA udah terima H0, nggak usah dimasukkan ke sini, teman-teman ya.
Misalnya ternyata hasil ANOVA nih X1, X3 gitu ya, dia terima 0. Ya, berarti nggak usah dimasukkan ke sini karena dia udah diuji F-nya udah nggak apa namanya, udah nggak berpengaruh gitu kan, gitu. Jadi nggak usah dimasukkan ke tabel rangkuman. Nah, oke, sekarang terakhir adalah yang lengkap ya, B1, B2, B3. Kita copy. Bahkan di sini B1. Oke, berarti hanya tinggal menambahkan di sini satu kolom. B2, B3. Ini 1,7, 0,3, 0, oke. Berarti harusnya 4 kali 4. Kita insert satu ini. Enter ke bawah. Nah, ya, jadi ini 13 dikali 4. X transpose X-nya akan menjadi 4 kali 4. Sehingga di sini kolomnya 4, barisnya 4, sama dengan M-mol dari transpose X sampai dengan X ya. Ctrl Shift Enter, sudah. Kita sekarang cari inverse-nya. Ukurannya sama 4 kali 4. Kita ke bawah aja ya. Berarti di sini 4 kali 4 inverse dari ini. Ctrl Shift Enter. Sehingga X transposinya juga ukurannya adalah 4 kali 1. Mode dari transpose X transposnya ya. Ini X transpose dikali Ctrl Shift Enter. Nah, oke. B-nya berarti juga akan berukuran 4 kali 1. Nanti di sini X transpose X inverse kali X transpose. Ctrl Shift Enter. Oke, ini B0, ini B1, ini B2, dan ini B3. Selanjutnya tinggal ganti regresinya 4. Sudah, ya. Ininya belum. Oke, jika regresinya kembali, ini ya. Oke, Ctrl Shift Enter. Nah, 99, sekian. Oke, sekarang kita input di rangkumannya. Sama dengan JK galatnya, R square-nya, S kuadratnya. KT sisaan. Nah, si KT sisaan ini yang 4,297 teman-teman, itu digunakan untuk perhitungan CP Melau semua model. Karena tadi berdasarkan definisinya ya di materi sebelumnya di PPT, S kuadrat yang ada di rumus CP Melau itu sama untuk semua model. Yang mana itu diperoleh dari S kuadrat dari model yang lengkap gitu ya. Jadi yang semua X-nya masuk. Berarti untuk yang ini kita buat sama dengan ya ini 4,297. Baru kita coba cari CP Melau-nya. Di mana CP Melau itu adalah setiap modelnya itu JKSP dibagi dengan S kuadrat yang mana ini, ya nggak? Kita kunci
S kuadratnya tersebut, oke, lalu dikurangi dengan N min 2P. N min 2P ini kita udah peroleh di kolom E. Berarti tinggal diklik aja. Oke, lalu enter. Ini kita copy, kita paste untuk semua model. Nah, ya, jadi ini otomatis sudah mengikuti rumusnya. Kalau kalian apa namanya garis-garisnya ini mau sama ya, kan copy ini aja, copy format ya, tapi ini kita ambil tidak ada desimalnya begitu. Ini misalnya mau tinggalkan di belakang koma. Oke, ini 3, ini 3. Ya, jadi nanti tabel rangkuman ini setelah terisi penuh, kita coba analisis. Teman-teman, tujuan dari memilih regresi terbaik itu sebetulnya adalah kita ingin ya mencoba memperoleh model regresi itu yang sesederhana mungkin, tapi tetap kebaikannya itu apa namanya sama gitu. Misalnya gini, kita tuh punya 3 buah X ya. Tentu 3 buah X ini kalau dilihat nanti gitu ya, mungkin dia bisa kita ambil gitu atau kita bandingkan dengan yang lain. Tetapi tujuan kita itu sebetulnya adalah justru ingin mencoba melihat model yang lebih efisien. Bisa nggak ya gitu, ambil model yang lebih efisien, yang X-nya itu lebih sedikit tapi tetap modelnya itu bagus gitu. Jadi kadang nggak dijadikan pertimbangan untuk yang model lengkap ini. Karena biasanya kalau di lapangan kalian punya misalnya meneliti 10X gitu ya. Gitu. Kalau misalnya endingnya yang diambil adalah 10X, itu ngapain kita melakukan seleksi variabel, teman-teman? Kecuali emang variabelnya nggak ada yang signifikan kalau kurang dari 10 misalnya. Tetapi kalau kalian ngambil data ke lapangan gitu ya, itu kan apa namanya, ketika kalian dikurangi X-nya itu akan lebih enak dari segi waktu, SDM, dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang kita harapkan itu jumlah X yang dipilihnya itu ya lebih sedikit daripada X yang awal. Gitu ya. Jadi itu adalah konsep dari kesederhanaan. Jadi statistik itu kalau bikin model ya kita harapannya adalah sesederhana mungkin modelnya tapi bisa memberikan informasi yang besar gitu. Seperti halnya misalnya, kalau misalnya hanya satu variabel X saja kita sudah bisa menggambarkan keragamannya yang besar, yang hampir 100% gitu ya. Untuk apa kita melakukan atau melibatkan 2 buah variabel kalau kebaikan modelnya itu sama? Kita lihat, misalnya nih, untuk yang kita coba lihat dulu lah per kelompok ya. Misalnya untuk yang 1X. Dari segi R square, yang mana yang akan kita pilih, teman-teman? Yang B, yang X1, X2, atau X3? Kalau berdasarkan R square. X2. X2, karena dia yang paling besar ya. Kita tandai dulu di sini. Kalau berdasarkan S kuadrat, yang kelompok 1 ini, berdasarkan S kuadrat, siapa yang akan kita pilih? X3. S3. Kenapa S3? Oh, harusnya yang paling kecil ya, Bu, galet. Kate galetnya. Iya, yang mana berarti? S2 lagi yang ini ya. Oke, kalau berdasarkan CP Melo, tadi kan CP Melo itu yang kita harapkan nilainya sama dengan parameter. Di kelompok pertama ini ya, parameternya kita kan sama dengan 2. Di sini tuh sebetulnya jauh semua dari 2 gitu kan. Tetapi yang paling kecil adalah si 30. Oke, misalnya 30 dulu si model yang kedua. Nah, ini yang kita pilih. Kalau misalnya di kelompok yang hanya satu variabel X. Kalau yang di kelompok 2 buah variabel X, berdasarkan R square, yang mana yang akan dipilih, teman-teman? X1, X2. Oke, ini ya. Kemudian kalau berdasarkan S kuadrat, siapa yang dipilih? Sama Ibu, X1, X2. Sama. Begitu pula ketika CP Melo. Ya, teman-teman, ini yang paling mendekati. Begitu. Nah,
Yang ini, ya ini nggak ada pembandingnya kan, yang ini sudah model komplit, jadi oke lah gitu ya. Kalau lihat juga R square sangat baik ya, S kuadratnya juga kecil, dan dia CP melonya sama dengan si nilai T-nya begitu. Oke, sehingga pertimbangannya itu adalah sekarang kalian mau memilih yang X2 saja atau yang X1 X2. Coba kalau kalian diminta memilih, kalian akan pilih yang mana? Yang X1, X2. Oke, kenapa yang dipilih X1 X2? Karena dia R kuadratnya lebih besar, KT Hmm. galatnya lebih kecil, dan CP melow-nya yang paling mendekati sama nilai parameternya. Betul, Tahnia. Jadi dilihat kembali, bandingkan kembali antara R square-nya, S kuadratnya, dan juga CP melow-nya, teman-teman. Misalnya kita nggak ini nih, nggak ada eh, kriteria KT galat dan CP melow, misal ya teman-teman ya. Misal, jadi kalian hanya melihatnya berdasarkan R square aja. Nah, kalian akan memilih siapa? X2 saja atau X1, X2? X1, X2. Tetap X1, X2. Kenapa? Karena di sininya 99%. Iya. Oke, kalau saya akan atau saya hanya akan memilih X2 saja. Kenapa? Karena 98,5% itu sudah besar bagi saya. Ya, dan di sini 99 memang hampir 100, tapi ini saja sudah besar. Gitu. Jadi saya hanya mencoba untuk mempertimbangkannya dari segi teknis di lapangan. Misalnya ya dibandingkan X2 ini kan kita nggak tahu variabel apa nanti ya. Kalau misalnya memperolehnya itu akan sulit ya, kalau misalnya sama X1, ya sudah ambil X2 saja, kan seperti itu. Jadi yang digunakan adalah untuk X2 saja udah 98% keragamannya bisa dijelaskan begitu ya. Kalau hanya R square aja, tapi kan tidak seperti itu. Tadi kan disampaikan juga secara konsep R square ini nggak bisa berdiri sendiri, harus dilihat dengan komponen lainnya. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah kebayang kalau misalnya cuman apa namanya bedanya tipis ya, bedanya tipis nih misalnya antara semua kriteria ini tipis sekali gitu ya. Karena saya ambil yang variabelnya lebih sedikit karena itu menunjukkan lebih efisien teman-teman. Nah, tapi kalau di kasus ini ya jelas sekali bahwa untuk yang B0, B1, B2 atau hanya melibatkan X1, X2 itu menghasilkan nilai yang lebih baik dari JK galatnya juga lebih kecil di sini, R square-nya lebih tinggi sedikit gitu ya. Tapi yang paling jelas itu adalah di KT galat dan juga CP Mellows-nya begitu. Sehingga nanti model terbaiknya adalah yang ini. Nah, nanti berarti model gradasi terbaiknya kalian ambil yang B0, B1, B2 yang ini. Saya kasih warna ya, warna orange. Jadi, Y copy prediction sama dengan 36,0947 dikurangi 1,03 gitu lah ya. X1 dikurangi 1,87 misalnya X2. Ini adalah persamaan regresi yang terbaiknya. Tentu setelah ini harus dicek kembali si asumsi-asumsi yang kemarin kita pelajari, teman-teman ya. Nah, bisa dipahami tidak untuk autopsiable regression? Atau ada Ibu, yang ditanyakan? Silakan. saya mau nanya Ibu. Hmm. Kalau seandainya kita ngambil yang, ini kan yang udah persamaan regresi terbaik ya Ibu, yang B0 plus B1 plus B2. Tapi kan di lapangannya kan kita udah ngedata X3 ya Ibu. Itu nggak apa-apa Ya. kalau nggak masuk ke persamaan regresi ini Ibu. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama halnya kalau kalian mengambil tadi 3, terus diuji signifikansi, ketika diuji signifikansi X1-nya tidak berpengaruh ya kan nggak diambil juga kan, nggak dimasukkan ke ini, nggak dimasukkan ke persamaan regresi gitu, nggak apa-apa. Kalau kalian tadi mau tetap ngambil yang X1 X2 ya, kemudian ada yang tidak dimasukkan ya, kalau hasil analisis regresinya seperti itu ya mau tidak mau ya tidak digunakan begitu, Tania. Oh, itu artinya X3-nya nggak ngaruh apa-apa ke Y-nya Ibu. Kalau Kalau yang ini bisa yang terbaik. yang mana yang ini? Iya.
bukan tidak mempengaruhi ya, karena kalau kalian lihatnya mempengaruhi atau tidak, sebetulnya ini semua modelnya mempengaruhi. Makanya kita masukkan ke tabel rangkuman. Bahkan dengan X3-nya saja dia mempengaruhi kok gitu ya. Atau dengan yang ada X3-nya, X1, X3, X2, X3 mempengaruhi. Gitu. Tetapi permasalahannya dari semua yang berpengaruh ini, kita mau yang terbaik modelnya gitu ya. Kita ingin mengambil model yang terbaik dari yang baik semua ini. Nah, itu kita pilih. Gitu. Ini mah in case kalau misalnya ternyata memang X3-nya tidak berpengaruh ya otomatis dia harusnya nggak masuk ke si rangkuman ini karena kita hanya membandingkan dari model-model yang tabel ANOVA-nya tadi signifikan kan Tania? Iya, Ibu. Jadi ketika kita memilih X1, X2 ini belum tentu X3-nya itu tidak berpengaruh. Ya, dia berpengaruh X3 nih. Ketika dia hanya dengan X3 dia berpengaruh. Makanya kita masukkan ke tabel rangkuman ini kan untuk dibandingkan dengan model yang lainnya. Ketika X1 dengan X3 juga dia berpengaruh gitu ya. Tapi dari semua model yang baik ini, mana yang model terbaik yang akan kita pilih? Itu sebetulnya tujuannya. Jadi untuk memilih model terbaik itu adalah perbandingan dari model-model yang mungkin yang sebetulnya dia signifikan pada saat uji F-nya. Kalau di uji F-nya tadi, misalnya X3-nya ini dia tidak berpengaruh, ya dia nggak boleh masuk ke sheet rangkuman ini, nggak boleh. Karena nanti yang akan kita bandingkan itu adalah dari model-model yang sudah signifikan hasil uji F-nya begitu. Ya, dan ketika di sini dipilihnya adalah X1, X2 ya, ketika di sini ada X1, X3 dan X2, X3 juga berpengaruh, ya bukan berarti X3 tidak berpengaruh gitu ya, karena dia bersama-sama dengan X1 dan X2 juga dia sebetulnya berpengaruh. Cuman kalau dibandingkan dengan X1, X2 ternyata yang lebih baik itu adalah X1 dan X2 seperti itu. Jadi pastikan nanti yang kalian masukkan ke tabel rangkuman di sini adalah model-model ini yang uji F-nya itu adalah tolak H0. Jadi kita membandingkan sesuatu hal yang memang sudah pasti dia berpengaruh terhadap Y. Kalau dia di uji F di masing-masing sheet ini dia nggak signifikan, di sini yang terima H0, kalian nggak perlu masukkan ke sheet yang rangkuman ini gitu ya. Untuk apa gitu. Karena dia sudah pasti tidak berpengaruh. Ingat ya, jadi kalau yang dipilihnya X1, X2, belum tentu X3-nya itu tidak berpengaruh. Tapi dia nggak dipilih aja gitu untuk menentukan model yang terbaik. Kalau udah kepalang, udah ngambil data di lapangan, ya pasti kalau misalnya pun ya berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya kita belum mengenal ini prosedur, kan ada X yang berpengaruh tidak semua X berpengaruh gitu ya. Jadi pasti ada X yang tidak digunakan gitu. Kalau memang tidak terbukti tidak berpengaruh. Kalau misalnya kalian tetap mau pakai yang tiga-tiganya X1, X2, X3 ya silahkan juga gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara model regresi atau seleksi variabel gitu ya, kita berharap tuh seefisien mungkin model yang diperoleh. Kalau kita butuhnya adalah 2X aja untuk memprediksikan seperti itu. Ya. Jadi itulah kenapa asumsi kesederhanaan itu diperlukan gitu atau dibutuhkan ya atau sering digunakan dalam statistika. Bisa dipahami Tania dan teman-teman? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Bisa paham? Saya izin nanya, Bu. Iya, silakan. Ini kan di sini kita pilih X1, X2 itu yang terbaik ya, Bu. Mm-mm. Nah, kalau di pertemuan kemarin tuh kan ada juga yang model final gitu ya, Bu. Dia ngebuang X3 kalau nggak salah. Nah, itu berarti bedanya apa ya, Bu? Oke. Jadi kalau misalnya kemarin itu kita kerjakan, itu kita langsung aja bergerak dari tahapan analisis regresi yang yang ideal lah, yang umum lah gitu ya. Kalau misalnya yang kemarin kita nggak membuat semua model regresi yang mungkin, Abdul. Ya, jadi kita nggak mencoba mencari, regresi yang mungkin apa saja. Jadi langsung
idealnya naturalnya analisis regresi begitu. Nah, nanti kalian mempelajari berbagai metode ini tuh sebagai bentuk sudut pandang lain ketika kalian ingin memilih variabel X yang benar-benar berpengaruh terhadap Y. Karena ada mungkin peneliti gitu ya, peneliti yang punya harapan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kemarin kan kita, oh iya, setelah uji parsial ternyata X3 nggak berpengaruh, ya udah X1, X2 yang dipakai gitu. Tapi mungkin ada yang penasaran gitu, coba lihat dulu deh semua model regresi yang mungkin, yang mana sih di antara semuanya yang paling bagus, yang mana gitu. Nah, ini tidak efektif sebetulnya yang all possible regression. Jadi bedanya dengan yang kemarin itu ya, kemarin prosedurnya yang natural regresi sebagaimana kita gunakan biasanya gitu, Dol. Bedanya di situ aja. Berarti buat yang uji kemarin tuh sebenarnya udah cukup ya, Bu? Cukup, betul. Udah cukup. Yang kemarin sudah cukup, teman-teman ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, karena kalau kalian sebelum UTS mungkin saya tidak tahu Bu Tiara menjelaskan atau tidak ya. Bahkan uji F aja itu ada yang namanya uji F parsial dan uji F sekuensial. Jadi untuk menambahkan X satu per satu ke dalam model, itu ada yang memasukkannya itu natural aja gitu ya seperti kita. Ada yang dia punya preferensi sendiri. Saya mau masukkan X1 dulu nih ke dalam model. Lalu ketika X1 sudah berpengaruh, nanti dia maunya yang berikutnya itu adalah X3 dulu. Gitu. Kalau ada X1 di dalam model, X1 tuh jadi X3 tuh bisa berpengaruh juga atau enggak ya gitu. Atau misalnya setelah X1 berpengaruh, dia mau X2 dulu, coba. Gitu. X2 dulu yang dimasukkan, bisa nggak? Nah, itu sekuensial, jadi harus sesuai urutan yang dia mau. Ada yang seperti itu, peneliti, teman-teman. Ada yang ya udah yang naturalnya regresi saja gitu ya. Itu juga bisa. Nah, nanti ada di metode yang backward atau yang enter ya, saya lupa. Nanti itu ada. Jadi ketika X-nya yang satu sudah dimasukkan, X berikutnya lalu dicek gitu ya, nanti coba lagi dikeluarkan X-nya. Jadi cukup kompleks gitu ya. Jadi untuk memeriksa variabel X yang akan dilibatkan aja sampai seperti itu, teman-teman ya. Tapi sebetulnya yang kemarin kita pelajari itu sudah cukup. Ya, hanya di sini dalam proses seleksi variabel itu ada beberapa prosedur lah, ada beberapa metode yang bisa dicoba juga gitu untuk melihatnya. Jadi tidak bisa dipastikan juga hasil yang sekarang kita pelajari dan beberapa metode yang kita pelajari di depan itu akan sama hasilnya ya dengan apa yang kita pelajari kemarin. Bisa berbeda antara satu prosedur dengan prosedur yang lain seperti itu ya. Tinggal kebijakan peneliti saja maunya seperti apa. Oke, ada pertanyaan lain selain Abdul? Ibu saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Kalau kan tadi kita ngitungnya tuh ANOVA-nya tidak terkoreksi ya, Bu. Itu emang nggak pakai FK ya, Bu? Iya, kalau Ah, misalnya ya, oke, Bu. Saya lupa soalnya pas pertemuan 9 itu kan sempat ngebahas yang ANOVA tidak terkoreksi ya, Bu. Saya lupa gitu. Takutnya emang Ibu kelewat atau saya yang lupa gitu. Oke. Iya, kalau tidak terkoreksi, artinya B0-nya masuk, berarti tidak dikurangi faktor koreksi. Kalau namanya juga tidak terkoreksi ya, berarti tidak dikurangi oleh faktor koreksi. Sedangkan kalau ANOVA yang terkoreksi, nanti derajat bebas dari si regresinya tanpa B0, DB totalnya dikurangi 1, 1 itu miliknya B0, seluruh JK-nya dikurangi oleh faktor koreksi. Gitu ya. Jadi kalau terkoreksi ya pasti ada faktor koreksi, di DB-nya juga dikurangi 1 totalnya, DB regresinya kurangi beta 0-nya. Sedangkan kalau tidak terkoreksi tidak ada faktor koreksi seperti itu ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Dita. Yang lain ada pertanyaan lagi? Aman ya. Nanti coba saya tidak mungkin memberikan soal UAS seperti ini ya, akan lama pastinya, sekalipun praktikum begitu. Tapi teman-teman silakan nanti mencoba, saya berikan soal untuk kalian coba. Nanti yang terbaiknya yang mana ya, X-nya yang berapa banyak lah seperti itu.
Nanti biar teman-teman terbiasa menggunakan Excel. Tujuannya lebih ke situ sih sebenarnya ya. Nanti kalau untuk metode backward, terus juga metode maju, prosedur maju ya namanya, atau enter method, itu bisa kita kerjakan secara manual, bisa juga nanti kita melihat ke software SPSS karena tersedia di sana ya, jadi bisa lebih efisien begitu. Mau coba di Excel juga nggak apa-apa gitu ya, ke teman-teman semuanya bisa tahu manualnya bagaimana. Jadi ini ada sebetulnya di software ya. Oke, untuk materinya ini hari ini silakan nanti dipelajari. Minggu depan itu Rabu sebentar. 2, 3, 4. Kita jadwalnya di hari Rabu ya Dita ya. Hari Rabu itu saya ada kegiatan minggu depan 2 sampai tanggal 5. Semoga di tanggal 4-nya bisa sambil online, tetapi kalau tidak mohon sekali dicoba hari lain, tapi 2, 3, 4, 5 memang jadwalnya jadi agak susah ini, mohon maaf ya teman-teman. Aduh, ya nanti dilihat sikonnya minggu depan saya bisa ngasih kuliah atau enggak, tapi saya usahakan sekali agar bisa tetap online, jadi KP-nya nggak nambah ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita hari apa, Dit? Kalau jadwal sebelumnya itu Kamis jam 7:30, Ibu. Baik. Nanti kalau misalnya besok minggu depan nggak bisa ya, berarti kemungkinannya KP-nya di Kamis tersebut aja ya, 7:30. Nggak ada kuliah kan? Iya, nggak ada, Ibu. Oke, ya seperti itu aja kalau gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk perkenalan ini. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat. Nanti saya share Excel ini ya. Dan mungkin soal yang baru untuk kalian kerjakan. Nanti hasilnya diposting aja bagian tabel rangkuman ini di grup WhatsApp. Oke, seperti itu aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.